Setelah menuai polemik karena pernyataannya yang dianggap nirempati saat menanggapi teror kepala babi ke kantor redaksi Tempo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Blunder komunikasi publik yang dilakukan Nasbi sebenarnya bukan hal baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tercatat sejak awal pemerintahan, sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh pembantu presiden maupun presiden itu sendiri kerap menuai kontroversi publik. Apa saja kontroversinya? Sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto kerap kali menyampaikan pernyataan yang menuai sorotan dari publik. Salah satunya disampaikan Prabowo saat menanggapi penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam pidatonya saat rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat 21 Maret 2025. Alih-alih menanggapi serius penurunan IHSG, Prabowo justru menjawab dengan santai penurunan itu sambil berguyon. Padahal pada Selasa 18 Maret, IHSG sempat merosot tajam sebesar 6,12% atau ke level 6.076 pada perdagangan sesi pertama. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Tranggono, siapa lagi ini? Rosan udah botak jadi nggak apa-apa. Tak ketinggalan pernyataan kontroversial juga turut disampaikan oleh para pembantunya di kabinet. Salah satunya disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pada Sabtu 22 Maret di Jakarta. Dadan menilai ada keterkaitan antara kualitas gizi pemain sepak bola Indonesia dengan performa permainan. Ya, jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung. Nah, sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di negeri Belanda. Meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang, apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun. Ya kan, IQ rata-rata tertinggi dunia pada Jepang karena makan bergizinya sudah 100 tahun. Ya. Lalu pernyataan kontroversial Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat ditanyai mengenai teror kiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Pernyataan itu disampaikan Nasbi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 21 Maret. Pernyataan ini pula yang diduga menjadi salah satu pemicu mundurnya Nasbi. Ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pada kebebasan pers Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak aja. Ada juga anggapan. Polemik yang muncul dari pernyataan presiden maupun para pembantunya ini pun membuat Prabowo mulai memperbaiki pola komunikasinya dengan publik. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaikinya? Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya sejumlah kontroversi yang mencuat ke publik karena adanya kesalahan pola komunikasi pemerintah. Untuk itu ia berjanji akan memperbaikinya. Penjelasan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Minggu 6 April saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di tanah air. Masalah apa itu? Komunikasi. Salah ucap. Ya, tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan. Banyak orang baru dalam pemerintahan. Sebagian menteri-menteri yang senior ada yang dari kabinet lama. Ya. Tapi banyak yang baru, ya. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap, ya. Terbaru, Prabowo menunjuk Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara kepresidenan. Meski demikian belum jelas siapa pengganti dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang baru saja mengundurkan diri. Terlebih, Prabowo pun dikabarkan belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan Nasbi. Pejabat publik sebagai representasi negara punya tanggung jawab moral untuk menjaga etika berkomunikasi. Setiap kata yang diucapkan tak hanya mencerminkan pribadi mereka, tapi juga citra institusi yang diwakili. Pesan yang disampaikan pun punya kekuatan untuk memengaruhi opini publik, membentuk persepsi, bahkan menggerakkan tindakan kolektif. Oleh karena itu perlu hati-hati dan cermat dalam menyampaikan sesuatu. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana tanggapannya?
terkait pola komunikasi pemerintah yang selama ini telah berjalan?